Mulki, malakut, jabarut, lahut. Tadi mulki adalah al-baqarah, menyembelih. Barulah masuk. Nah, itulah maka mengusap dan membasuh pun empat imam begitu. Maka jadi jangan menyalahkan Hanafi bagi mereka yang tidak paham ilmu hakikat ya. Nah ini ya, maka di sini Abah fokuskan saja lah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholat. Nah di sini juga makna sholat. Kenapa yang dipanggil adalah orang yang beriman? Karena yang diperintah itu sholat. Nah, bukan usolli dari semua, sholat dari semua. Karena artinya berarti membangun kesadaran yang akan dibangun itu. Maka disinilah ada bahasa, ada nanti adalah pagsilu, ada perintahnya pagsilu, adalah pagsilu, adalah dan juga ada apa namanya dengan wamsahu tadi semua. Tadi ada yang mengikuti pagsilu adalah apa? Wujuhakum. Ada lagi yang mengikuti wamsahu biruusikum. Tuh. Tapi kenapa setelah wamsahu tadi diusap biru usikum kepada kepala, tapi pada saat wa arjulakum tidak menggunakan wa arjulikum gitu kan tadi. Karena sesungguhnya berarti sebetulnya untuk kaki ini ngikuti adalah perintah yang di atas. Itulah tartib dari mulai atas sampai ke bawah. Itulah pandangan tiga imam dari semua. Dari semua. Jadi Imam Hanafi tidak salah karena beliau melihat esensinya adalah tadi melihat Allahnya. Tadi maka dan di sini juga adalah sebetulnya adalah yang membedakan antara biruusikum adalah wamsahu biruusikum mengusap tadi semua. Karena pikiran itu harus diusap tadi semua, rasa sahabat tadi semua ya. Tadi ya karena kalau yang wajah wa arjulakum tadi ya gitu, kaki wa arjulakum tadi. Gitu. Nah, itu. Tapi indahnya di sini kata warjulakum itu setelah apa namanya ada kalimat birusikum. Kenapa tidak menggunakan kasroh? Tapi warjulikum. Nah, disinilah keindahan juga menunjukkan bahwa wudu itu tartib. Itu semua kan tadi. Mana ngikut mana? Mana objeknya? Mana yang subjeknya? Gitu kan tadi. Maka dikatakan biru usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tadi semua in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa. Semua manusia ini safar sahabat. Ya. Maka disinilah adalah selalu dalam Al-Quran itu safar, sakit, marid tadi semua. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridon aw ala safarin. Nah, memang kita ini selalu sakit. Tadi semua. Cuma sakit yang banyak adalah tadi. Kenapa dalam kepala itu adalah wamsahu biruusikum diusap adalah bukan di apa namanya bukan dibasuh karena pikiran itu nggak bisa dibasuh. Tadi pikiran itu nggak bisa dibasuh. Ingat itu. Karena pikiran itu ada tercatat di dalam dadamu. Di sini masalahnya. Maka disitulah kepala itu adalah wamsahu biruusikum diusap. Nah, apa mana usap di situ? Bagaimana mengusapnya tadi semua? Kan Abah sudah katakan segala apa yang disebut wudu adalah memisahkan pikiranmu kepada apa yang merasa kamu miliki itu wudu. Maka tadi ya dipandang secara syariat adalah dengan igsilu perintah basuh. Tetapi yang diminta adalah khusus untuk kepala ini adalah wamsahu tadi semua ya. Nah indah ya sahabat. Inilah berarti ada wudu syariat, ada wudu hakikat, ada 7 air mutlak dohir, ada 7 air mutlak batin. Tapi untuk nyambung dengan Allah itu bukan 7 air tadi, bukan igsilunya tadi semua. Karena igsilu kamu mencuci tadi semua, tapi kamu nggak serahkan tadi wamsahu dengan pikiranmu bahwa tangan ini kudrat Allah, mulut ini kalam Allah, telinga ini sama Allah, ya sama aja nggak wudu sebetulnya. Maka itulah kenapa hari ini banyak orang mencuci tangannya tapi nyolong jalan terus. Hari ini banyak orang kumur-kumur dalam wudunya tapi berbohong jalan terus, menyakiti orang dengan mulutnya jalan terus.
membasuh mukanya tadi warjulakum fi wujuh ya tadi. Ini tapi tetap saja dan wudunya tidak menimbulkan keyakinan tadi semua ya. Tetap saja adalah hanya inilah sahabat kelebihan Hanafi tadi semua. Maka sekarang hari ini Abah membuktikan kelebihan Hanafi itu adalah selalu melihat kepada hakikatnya daripada prosesnya. Maka itulah beliau nggak peduli mau kamu mau sholat ciuman dulu pun asal sudah ngerti. Nah itu kan maka beliau nggak batal kan ciuman aja. Jangankan menyentuh Allah mastumun nisa. Karena beliau melihat bahwa apa yang salah gitu. Rasa ketemu rasa. Nah itulah karena beliau sudah berada pada tatanan bahwa kalian jangan dibingungkan dengan masalah ini ya. Kalian hanya Abah menjelaskan dari pertanyaan teman tentang makna antara mengusap dan membasuh dalam wudhu. Maka kata Abah juga, jangan kalian terpengaruh dengan dalam syariat. Syariat jalankan sebagaimana apa yang sudah kalian pahami. Yang Abah ingin sambungkan itu keterikatannya gitu loh. Karena buat apa kamu cuci HP kamu kalau seandainya kuotanya nggak ada? Buat apa kamu cuci terus itu HP kalau seandainya nggak tersambung dengan provider? Ya SMS-mu nggak terkirim, WA-mu nggak terkirim, ya sama aja doamu nggak terkirim, ibadahmu tertolak, itu masalahnya. Inilah yang harus kecerdasan kata Abah. Dan kita adalah sebetulnya intinya maka itulah Imam Ghazali di dalam kitab apa namanya Minhajul Abidin. Kalau seandainya kamu tidak bisa melakukan gerak syariatmu, menyaksikan, tapi kamu bisa mencintai, maka lebih baik itu, gitu loh, gitu. Nah di sini juga tentang mana mengusap dan membasuh dari semua dalam wudhu sebetulnya. Nah itulah maka kenapa di dalam kitab Surah Al-Asrar dijelaskan tentang apa namanya wudhu zahir dan wudhu batin, wudhu syariat dan wudhu hakikat. Maka 7 samudra sahabat air mutlak itu ya. Kalau seandainya hanya tadi patokannya adalah kepada pagsilu adalah mencuci, tapi enggak wamsahu pada pikiranmu menghapuskan 7 samudra itu tidak akan bisa mencucikan tanganmu untuk bisa berhubungan dengan Allah. Ingat itu. Ya, maka tidak salah 4 imam semuanya, tetapi harus dipahami kamu letakkan mereka itu di mana persoalannya. Dan karena Allah sudah membahasnya di sini tadi semua ya tentang bagaimana apa namanya kata pagsilu ada bahasa wamsahu, kenapa adalah warjulakum tidak warjulikum tadi semua. Nah kan seharusnya kan warjulikum itu kan harusnya warjulikum di sini kalau ngikutin dia kepada biru usikum tadi semua karena awalnya perintahnya wamsahu gitu tadi kan. Wah, tetapi tidak mengikuti wamsahu, tapi dia mengikuti pagsilu. Nah itulah, nah disinilah kecerdasan memahami sebetulnya. Nah dia dari huruf saja sudah ketahuan, gitu kan? Parjulakum karena dia tidak mengikuti perintah mengusap tapi membasuh, tapi ngikut kepada yang atas pagsilu, cucilah. Nah disinilah kaitan antara mengusap dan membasuh. Dari semua ya, karena mengusap itu pada kepala itu pada pikiran itu pada rasa dari semua. Rasa mengakuinya itulah Imam Hanafi lebih cenderung ke situnya. Maka anjing pun nggak najis kepada dia karena aku lihat Allah kok. Nah gitu. Imam Hanafi melihara anjing, kakek buyut saya pelihara anjing sebetulnya dari semua ya. Bapak saya juga pelihara anjing, kiai dari semua. Karena udah cerdas katanya. Jadi itu ya, jadi perbandingan 4 mazhab ini. Nah, di sebetulnya Tuan Syekh Abdul Qadir pun sudah menjelaskan, maaf ya, ini kacamatanya Abah nih, kayaknya harus robitoh. Nah, ini robitoh itu pinjem mata, gitu. Maka kalau kamu yang melakukan, kamu nggak bisa, itu kan tadi semua. Maka robitoh itu meminjam mata gurumu, meminjam mata hati gurumu, meminjam dohir gurumu. Maka pada saat kamu melakukan apapun, kalau kamu belum sampai kepada tadi mengerti tentang mana mengusap, ya kamu jadilah seolah-olah kamu adalah gurumu itu. Itu robitoh. Nah itu Abah juga untuk melihat robitoh pada kacamata ini dari semua. Karena ternyata robitoh itu membantu.
gitu kan tadi. Yang tadinya nggak jelas bisa salah baca kalimat, nah sekarang lebih jelas tadi semua ya. Wahia ala nau'aini taharatul zahir wahia tasulu bima syariah. Nah tadi tentang ada perintah pagsilu karena itu air dohir tadi, air sumur, air hujan, air es, air salju dijelaskan dalam Kifayatul Akhyar, dalam kitab Syafina, dalam kitab-kitab Takrib, ya Fathul Wahab, tadi semua Fathul Mu'in, tadi semua adalah air dohir. Itu nggak bisa untuk kita hanya itu untuk kita berhubungan dengan Allah. Maka disinilah perbedaan pagsilu dengan wamsahu, tadi semua mengusap. Maka disitulah sahabat yang harus. Maka Imam Hanafi lebih cenderung pada makna mengusapnya. Maka nggak peduli beliau mencuci mana dulu, kaki dulu, beliau tuh wudu tuh, gitu. Telinga dulu, pindah ke mulut, pindah ke mana aja terserah. Yang penting yang beliau saksikan adalah esensinya itu. Ya. Maka kata Abah jangan ributlah urusan fikih itu. Tadi semua ya, tadi semua maka. Maka di sini katakan wahya ala nawaini taharatul zahir wahya tasul bima syariat. Air dohir. Tadi semua. Ya. Air dohir. Tapi dari istilah Al-Quran di sini kita lihat ternyata Allah membedakan antara pagsilu dan wamsahu. Tuh. Berarti tidak cukup dengan air dohir. Tetapi adalah bagaimana menggunakan air batin. Tadi 7 sifat. Ada apa namanya penyerahan la hayyun pada diri. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la mudirun. Itulah wamsahu. Dan itu ada pada rasamu, pada pikiranmu. Maka kenapa wamsahu adalah biru usikum. Semuanya adalah usaplah. Nah itu. Kan kalau mau hapus usap. Gitu. Usaplah. Tapi bukan kepala sini yang diusap. Isi pikiranmu itu. Pengakuan. Itulah yang harus diusap, sahabat. Maka tidak cukup kamu 7 samudra mencuci tanganmu tiba-tiba bisa berhubungan. Tidak cukup 7 danau kau kumur-kumur. Tadi semua. Tidak cukup kamu itu tadi semua. Ya. Tadi semua. Ya. Inilah ya apa. Maaf ya kalau di sini Abah tuh nggak hilang konsentrasi. Kalau jangannya kalau mau duduk kalau nggak di sana nggak apa-apa. Tunggunya boleh. Ya. Tadi semua. Karena Abah tuh ngaji pakai ruh. Jadi kalau ada sesuatu kejadian, jalan aja dan hilang itu. Les aja. Tadi semua. Ya. Makanya suka lucu ada orang ngaji di sini. Tapi main HP itu aneh bagi Abah itu. Itu kan tadi. Ya. Nah inilah ya sahabat ya yang harus dipahami tadi semua ya. Maka kita ini ternyata hanya satu. Pada saat konsentrasi dohir hilang yang batin. Pada saat batin hilang yang dohir. Tadi semua. Ya itu ya, maka dikatakan adalah wa taharatul batin wa hiya tasulu aidon bi taubati wa talqin wa tasfiyati wa suluki thariqah. Ini semua ya. Tadi semua, maka jangan sok tahulah dalam apa yang sudah kamu rasa itu belum tentu benar kok. Tadi semua ya. Hanya kira-kiramu, anggapanmu sendiri sebetulnya. Kita harus punya landasan. Kita harus punya guru dohir yang membimbing dohiron wa batinan. Tadi semua ya. Ini yang harus yang paling merasa benar itu udah usah belajar kalau udah merasa paling benar. Kalau sudah merasa ngerti, nggak usah belajar. Udah tadi semua belajar aja sendiri gitu kan tadi semua ya. Ya wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tadi semua. Makanya di dalam yang kedua adalah wa taharatul batin wa hiya tasulu aidon bit taubat wa talqin. Jadi lebih kepada wudhu yang kedua itu adalah tobat. Tabayat tubuh tadi. Adalah menyerahkan tobat itu. Bukan lagi tangan yang dicuci kamu serahkan. Sesungguhnya aku tidak memiliki tangan ini yang ada kudrat irad. Itulah Hanafi melihatnya. Itulah Hanafi melihatnya adalah. Maka silahkan bagian mana saja kata Hanafi. Mau kaki dulu kek, mau tangan dulu kek. Karena intinya bukan bagaimana mencuci tangan. Tetapi mengembalikan kudrat iradat pada Allah. Itu sahabat ya. Maka disinilah ada istilah igsilu, ada istilah wamsahu. Dari semua.
Ada mencuci, ada membasuh, dan ada mengusap. Semua ya. Dari semua. Tadi kamu tidak bisa melihat kaca mobil itu kan tidak adalah dengan maka lap usap. Kaca itu adalah usap tadi semua ya. Nah, pikiran kita pun adalah sama tadi semua adalah ya. Maka disinilah Tuhan Sabul Qadir pun sudah menjelaskan wahir tasul aidon bitaubat wa talqin adalah faidan taqodo wudu syariah apa namanya bihurujil najsi ya, najis dohir tadi semuanya najsi ya yajibu ada tajdiduhu bil ma'i kama qala Allah taala man jaddadal wudu'a jaddadallahu ilaihi imanana. Tuh. Ya. Ini yang harus dipahami tadi semua ya. Jadi makna antara 3 imam dan 1 imam Hanafi kenapa berbeda dengan yang lain? Itu. Salat nggak pakai Fatihah, wudu menyentuh perempuan nggak batal, kentut pun nggak batal. Apa hubungannya kentut batal kata dia? Apa hubungannya? Ini kan hubungannya dengan Allah gitu kan tadi. Ternyata kentut yang mana yang batal itu? Ternyata perempuan yang mana yang disentuh itu batal itu. Nah itu kalau Hanafi tubuh ini perempuan gitu kan tadi. Bukan perempuan di depanmu itu. Tadi ya. Nah ini ya sahabat yang harus dipahami ya. Sebenarnya dalam Al-Qur'annya juga sudah baik, sudah indah Allah itu, tinggal memaknainya. Tadi Hanafi ternyata lebih maknai lebih dalam gitu kan tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, hitobnya kepada orang iman. Siapa orang iman itu tadi? Al imanu apa namanya? Tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Berarti yang sudah berbuat, yang sudah aslama tadi semua. Bukan yang baru proposal gitu kan tadi, ya. Bukan hanya Habib tapi mahbub gitu loh. Gitu. Makanya ada orang ngaku Habib, saya bilang saya mahbub gitu kan tadi. Kamu baru mau mudah-mudahan dicintai, oh saya udah dicintai, mahbub, saya lebih tinggi derajatnya dari Habib, maaf dari saya gitu. Maka ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholat. Nah inilah sholat. Maka mana sholat? Tadi semua akan kemana hafidu ala sholawatnya. Maka tadi kenapa perintahnya hafidu ala sholawati itu. Sholawat dulu tubuh berarti kan. Itu adalah sholawat. Was sholat ya baru sholat hati tadi sini. Nah disinilah antara sholat dan sholawat kata Abah juga. Maka wudunya pun secara hakikat dengan secara syariat dan hakikat. 7 air mutlak dohir dan 7 air mutlak batin. Maka tidak boleh bohong pada sini, tidak boleh khianat pada mata, pada telinga, tidak boleh jinah pada mata, pada telinga, pada apa. Itulah wudu yang bisa kita berhubungan dengan Allah, sahabat. Ya. Jadi silakan di situ adalah bagaimana adalah kemampuan setiap manusia melakukannya. Tetapi kalau nggak dibahas begini, maka kamu hanya wudu itu cuci tangan, kumur-kumur, habis itu akhirnya tidak berdampak sama sekali. Dan akhirnya tidak ada, terbangunlah akimi sholat itu dari semua ya. Itulah hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Maka yang diminta adalah ketersambungan antara membasuh was sholatil wusta yang di dada sini. Karena semua pada pikiranmu kenapa harus mengusap kepalamu wamsahu biruusikum. Karena yang diusap itu bukan kepala jidat tetapi isi dari kepala dari semua. Makanya kenapa pada saat sahabat-sahabat yang dikir bukan astagfirullahal ghafurur rahim. Itu kamu bayangkan di pikiranmu. Karena yang banyak dosa itu pikiranmu. Semua. Ya. Tangan ini dosa dari sini semuanya. Ya, maaf, semua anggota badan kita ini datang dosa dari pikiran. Tapi pikiran datang dari sini. Inilah isti kata wamsahu pada kepala. Karena mengusap itu ada berkaitan kepada sesuatu yang ada esensi di dalam. Dan pikiranmu itulah yang merusak segalanya. Maka hari ini seseorang manusia bisa sukses, bisa bahagia tergantung dia bagaimana. How to manage your thinking. How to manage membersihkan pikiran. Nah, inilah hari ini tentang quantum jam dan lain sebagainya. Sebetulnya itulah makna wudu yang tam dari semua ya.
dohiron wa batinan tadi semua tadi. Maka Allah menggunakan fagsilu dan wamsahu di sini dalam Al-Qur'annya ya. Idza kuntum ila sholat. Nah tadi karena as-sholat, karena itulah tadi. Akimis sholat dari kata akoma yukimu ikomatan itu kenapa bimana muta'addi artinya selamanya. Karena hafidu, rawatlah, peliharalah. Tapi yang dirawat yang di dalam itu dari mulai hafidu ala sholawat berarti pada tubuh. Tubuh inilah sholawat. Jadikan Muhammad dari semua ala sholawat. Wassolatil wusta. Dan sambungkan tadi yang di dalam. Maka tadi pada saat kepala dalam wudhu itu wamsahu biru'usikum tadi semua. Nah, yang indahnya lagi Al-Quran di sini walaupun setelah fagsilu biwujuhikum tapi pada saat wamsahu biru'usikum pada saat warjulakum ngikut mana kan? Ternyata ngikut yang di atas. Dia jadi objek daripada adalah fagsilu tadi semua. Maka itulah kenapa bukan tidak wa'ar julikum. Tapi wa'ar julakum. Tadi semua. Ini Quran gagah ya. Hebat memang Quran ini. Luar biasa. Dari hurufnya aja sudah bisa memahami tadi semua. Tapi sayang kalau kamu tidak memahami Quran pada diri ini tidak akan paham sebetulnya. Karena sebenarnya inilah tadi kembali wamsahu dari semua itu. Karena Qurannya sudah ada pada kolbu bersamaan dengan ruh yang ditiupkan pada dirimu itu, sahabat. Ya, makanya kenapa perintah sholat itu fi'lun amrinnya akoma tuh kan tadi. Karena kaitannya dengan akimis, akim tadi semua. Kenapa dengan akim? Berarti yang disambungkan adalah yang di dalam dada, sod di sini. Bukan af'al tubuh saja. Kalau af'al tubuh saja, ini sebenarnya kamu harus mengerti. Ini adalah gerak wayang. Tapi sebenarnya dalam wudhu itu ada yang menggerakkan di sini, di dalam dadamu. Itulah masalahnya. Jadi sholatmu, khusyuk tidak khusyukmu, tergantung apa yang ada di dadamu itu. Maka kenapa Allah sudah kata alam nasroh laka sodrok. Alam nasroh laka sodrok. Kenapa A itu menggunakan istifham, lam. Laka milik siapa? Nah di sinilah tadi semua. Maka kenapa ada tubadil tadi semua? Kamukah? Nah maka kamukah yang tadi semua? Maka kenapa harus wamsahu tadi semua? Kepada kepala, pada pikiran. Jangan merasa memiliki tangan, mata. Nah itulah wamsahu. Karena mengusap kepala itu bukan kepala tapi isi di dalam kepala tadi semuanya. Nah, kenapa juga dalam sebelum dikir baca istighfar 3 kali? Kenapa sebelum dikir baca sholawat 3 kali? Karena pada dasarnya hafidu ala sholawat. Inilah sholawat. Sholawat. Seolah-olah jamak. Itu kan tadi. Jamak dari sholat. Semua. Pada Muhammad. Tadi, pada tubuh. Tadi semua. Ya. Harus terkoneksi adalah batin dan dohir Muhammad dan Allah. Begitu. Tadi semua. Ya. Jadi indah dari semuanya. Kalau sudah mengerti begitu, maka ada 7 air ruhani, ada air mutlak dohir, tapi tidak ada makna tambah 7 air mutlak batin. Tuh. Dan adanya pada pikiranmu semua. Dan karena pikiranmu berasal dari hatimu, itulah tadi. Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, itulah. Wudunya akan baik kalau di sini. Qad aflaha man zakkaha. Nah, itulah kenapa ada bahasa aflaha lagi tadi. Tadi hayyalal falah, hayyalas shalah, hayyalal falah. Semua ya. Maka disitulah marilah gabung, marilah bahagia, marilah sukses, marilah tenang, marilah damai, marilah bahagia begitu. Tadi semua ya. Jadi sahabat tidak ada, selalulah dohir dan batin itu adalah dalam kesatuan. Ya. Termasuk dalam makna tadi mengusap dan membasuh di dalam wudhu perintahnya.
Tadi semua ya. Maka akan berkaitan kepada perintah yang lain. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaib. Nah itu. Aw lamastumun nisaa fala tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu ma yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuh. Ya. Itu ya Mas, siapa yang dari mana tadi? Tentang makna, tentang beda membasuh dan makna mengusap. Jadi semuanya tentang dadamu di sini. Tentang makanya tahfid, rawat. Malah boleh dibilang tadi sambungkan tadi semua antara Hanafi dan 3 imam yang lain. Begitu. Bukan sebaliknya, bukan 4 imam dijadikan tempat perpecahan. Bukan. Tadi semua ya. Hafidu. Tadi semua ya. Alas sholawat. Alas sholawat. Anggap aja 4 tubuh imam ini. Alas sholawat. Wassolatil wusto. Satukan pada satu. Tadi. Kalau katakanlah Imam Syafi'i itu adalah sabut kelapa, maka karena beliau selalu melihat kulit, begitu kan tadi. Udah masuk pada Imam Hambali, sudah masuk batok gitu. Masuk lagi Imam Hanafi, sudah melihat daging kelapa, Maliki. Nah Hanafi ini sudah langsung melihat minyak di dalamnya. Maka disitulah beliau selalu berbeda pandangan dari 4 tadi kan soal syariat. Kalau imam ini syariat, torekat, hakikat, ma'rifat gitu tadi semua. Nah ini orang Islam ini terjebak pada kulit, pada Syafi'i saja tadi semua. Maka sibuk menjaga kulit tapi lupa pada tujuan. Sibuk merangkai ibadah tapi nggak kenal kepada yang diibadahi. Sibuk mencucikan dohir tapi lupa mencucikan batin. Akhirnya begitu mati, tubuhnya hancur, amalnya hancur bersama hancurnya. Tadi semua. Karena kamu pada tatanan kulit itu. Tadi semua. Padahal oleh Allah sudah diajarkan di dunia ini makan duren bukan kulitnya. Tadi semua. Tapi kamu adalah harus mengerti ada kulit duren, ada daging duren, ada rasa duren. Maka imam 4 ini sebetulnya tadi ada sabut kelapa, ada batok kelapa, ada daging kelapa, ada minyak kelapa gitu. Makanya 4 imam ini adalah sama saja. Nah, demikian pula masjid pada tubuhnya. Ada Masjidil Haram di perutmu, Masjidil Aqsa, Masjid Baitul Ma'mur. Tadi semua ya. Tubuhmu adalah seolah-olah Nabawi gitu, Muhammad tadi semua. Gitu. Tapi berjalannya dari perutmu, dari subhanallah dari perutmu, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kepada Baitul Ma'mur di kepalamu. Maka amal yang diajarkan oleh Abah adalah bagaimana duduk dengan pelepasan di sini dari perut, pindah ke dada, pindah ke liko. Nah itu sirun iblisiyah, sirun muhammadiyah, sirun ilahiyah. Itulah perjalanan tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau ingin ada barokna haulahu linuriyahu itu. Kenapa? Karena di sini juga harus diseimbangkan dengan pohon kamu tadi. Ada barokna tadi semua. Kau kabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Begitu beres sholatnya pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomongnya barokah tuh mandi. Robbi anjilni mubarakah. Nggak ada berkah-berkah dang. Semuanya kan tadi wudunya terpisah-pisah. Tadi semua. Padahal berkah itu bukan jumlah. Berapapun angkanya kalau kamu sudah menikmati adalah. Ya itulah berkah. Tadi semua. Maka jangan cari jumlah. Carilah berkah. Berkah akan menimbulkan kebahagiaan pada dirimu. Tadi semua. Ya. Jadi itu ya Mas Hadi sama Mas siapa yang bertanya tentang makna mengusap dan membasuh dalam wudhu tadi semua ya. Dan wudhu yang sebenarnya wudhu, maka kamu tidak boleh batal wudhu adalah tadi. Setiap kamu melakukan apa-apa,
Wudulah hakikat. La hayyun, la ilmun, la samiun. Tekuk lidah, rapatkan gigi. Itulah wudu hakikat. Ya. Tadi semua. Wudu hakikat. Itu yang diminta oleh Allah. Itu yang dilakukan Imam Hanafi. Dari semua sahabat. Ya. Bukan tentang bagaimana mempeributkan mana dulu yang harus dicuci. Enggak. Walaupun di sini ayatnya ada. Tapi Imam Hanafi lebih fokus adalah ke dalam. Jadi jangan salah pandang ya sahabat kepada Imam Hanafi. Ya. Itulah Imam Hanafi itu dulu sebelum mazhab sampai ini datang ke sini, kita Indonesia ini bermazhab Hanafi. Dunia ini bermazhab Hanafi dulu. Kepada hakikat. Kemudian kehilangan esensi. Akhirnya masuk seribuk berpenyakit kulit hari ini. Tadi semua. Ya. Bukan salah Imam Syafi'i. Tapi juga kita harus mulai dari situ. Karena antara kulit duren, daging duren, dan rasa duren. Imam Hanafi itu rasa duren, Imam Maliki itu daging duren, dan Imam Hambali. Tapi Imam Syafi'i itu kulit duren gitu. Karena beliau selalu melihat itu secara sebab dari semua. Tapi terkadang ya, orang yang mengikuti yang nggak cerdas, yang terjebak pada kulit ya hari inilah yang terjadi. Yang ngaku alasan sunnah wal jamaah itu ahli pirok wal gegabah kenyataannya. Akhirnya tidak ribut urusan cara, tapi tidak mengerti tujuan. Ribut beribadah pada Allah, nggak kenal pada Allah. Sibuk menyebut-nyebut Muhammad, nggak merasakan kehadiran Muhammad. Itu akibat terjebak pada kulit. Semua ya. Itu sahabat, ayo mari kita cerdaskan hari ini. Karena alat teknologinya, segalanya sudah. Apalagi sekarang dengan ilmu kuantum dan lain sebagainya. Kita harus sudah mulai memahami itu ya sahabat. Menikmati itu dari semua ya. Menikmati, memahami, dan lain sebagainya. Jadi, marilah memahami segala itu selalu dengan 4 lapis. Tapi minimal 2, syariat, hakikat. Kenapa ada syariat, ada hakikat? Karena ada dohir dan batin. Siapa yang dohir? Muhammad. Lahirkan syariat. Siapa yang batin? Allah. Itu. Dan tidak bisa berpisah syariat dan hakikat. Karena pada dasarnya syariat ya hakikat, hakikat ya syariat. Aku adalah kamu. Seolah-olah syariat dan hakikat itu adalah kita. Tapi sebetulnya yang ada hanya aku. Akulah yang bersyariat dan aku pula yang berhakikat. Karena Muhammad adalah wujudku. Akulah zat. Dan Muhammad adalah wujud. Dan kamu Adam. Hei rupa. Hei identitas. Kamu adalah hanya identitas. Maka tadi orang yang berwudu hanya identitas. Tidak akan bisa berwudu. Inilah yang harus dipahami ya. Mohon maaf ya kekurangan karena sudah mulai hujan. Sekali lagi yang menyampaikan tidak lebih alim daripada yang mendengarkan. Kita sama-sama proses belajar terus adalah mengikro pada diri dan di luar diri semua. Sampai tadi? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sampailah hudan dan furqan itu nyata pada tubuh kita sebagai hudan dan furqan. Jadi nggak usah kamu cari dalil nanti. Tubuhmu sendiri akan tahu. Dari semua. Ya. Bahkan sekarang sudah mulai berdatangan ke Abah orang-orang yang tidak pernah menghafal Al-Quran. Tiba-tiba hafal Al-Quran. Ini tadi semua. Ya, sama Abah juga dulu. Abah tidak pernah menghafalkan Al-Quran. Tapi kayaknya udah hafal aja Al-Quran itu gitu semua. Karena apa yang mau diomongkan sih dari sini dalamnya, dari dalam. Jadi ini bukan lagi ngomongin perkara yang dimasukin ke kepala kemudian disampaikan, enggak, bukan. Tapi ini dibaratkan muncul aja dari dalam kayak mata air yang jernih gitu ya. Terus berkalam. Maka jangan aneh yang sudah kenal Abah ya tadi semua. Maka tubuh ini tidak akan minta duit sama kamu karena dia cuma dipakai gitu kan. Radio tuh nggak ada yang minta duit tuh. Itu radio gitu kan tadi. Ya itu saja. Ya hanya suruh bunyi aja, suruh bunyi gitu kan tadi semua ya. Sehat semua sahabat. Ya, marilah kita pahami dengan baik dari mulai penciptaan. Laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun inni khaliqun basaran min salsalin min hama'in masnun.
Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqul lahu sajidin. Nah ini sahabat tadi mau berhenti apa ini tiba-tiba suruh ngomong ini tadi semua. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Nah ini iblis. Hati-hati yang dicuci tangan doi doang iblis itu. Tadi semua wudu tapi tambah berlaku sombong. Tadi illa iblis tadi fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis aba ayyakuna minas sajidin. Tadi maka dikatakan wa id qala ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin qala lam akun li asjuda li basarin khalaqtahu min salsalim min hamaim masnun qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin qala rabbi fa'anzirni ila ini si iblis lagi nyanyi tadi semua ya. Qala fa innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum tadi semua. Di sinilah. Qala ya iblis tadi ya Rabbi bima tadi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard wala ugwiyannahum ajmain tadi semua ya. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard wala ugwiyannahum illa ibadaka minhum al mukhlasina. Disinilah antara yang mukhlas adalah yang sudah membasuh pada pikirannya. Bukan aku yang berwudu, bukan aku yang sholat. Tadi kata Allah tadi semua hada siratin tadi inilah jalan yang lurus alayal mustaqim. Nah, kalau dalam surat Yasin innani anallah la ilaha illa wal hayyul innani anallah la ilaha illa innani anallah la ilaha illa ana. Wa budni wa aqimis sholati lidzikri. Tapi siapa yang bisa ingat pada Allah? Kata Allah wa anni buduni hada siratul mustaqim. Aku yang mengingat diriku, aku yang menyembah diriku, aku yang menyaksikan diriku. Nah, itulah yang penghujung perjalanannya. Tentang kenapa hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Ya. Itu ya Mas Umar tadi tentang makna kenapa pandangan ulama tentang membasuh dan mencuci tadi semua ya. Dan kenapa Allah menggunakan wa arjulakum bukan wa arjulikum tadi semua. Padahal seharusnya wa arjulikum kalau mengikuti wamsahu tadi semua. Tapi dia tidak mengikuti wamsahu, tapi dia mengikuti pagsilu. Nah, di sini indahnya tadi saya. Nurullah rabbi bihaqqin Muhammad. Bismillahi masyaallah la syauqa khairan illallah. Bismillahi masyaallah la yashrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana abwabal barakah, abwabal khair, abwabal rizki, abwabal syahadah, abwabal farj, abwabal rahmah, abwabal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka.
Selamat malam sahabat Abah Saitu MDNH, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah senantiasa kita memanjatkan adalah puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, ya. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah saking banyaknya, sahabat, sampai lupa kita. Nikmat yang sama yang selalu datang kepada kita terkadang sudah tidak dirasakan sebagai nikmat. Yang pertama adalah nikmatul ijad, kehadiran kita di alam dunia ini, sahabat. Adalah merupakan nikmat penciptaan kita. Nikmatul imdad, dan Allah melengkapi segala apa yang ada di muka bumi ini. Karena dia adalah Al-Karim, yang Allah itu memberi tanpa diminta. Allah itu adalah Afuwun Karim, mengampuni tanpa kamu minta, sebetulnya. Allah Afuun Karim adalah Maha Pengampun tanpa kamu minta, sebetulnya. Kalau kita mengerti. Marilah kita berjalan di muka bumi ini karena kita dhahiron wa batinan. Mari kita berjalan secara syariat dan hakikat. Kalau ingin berjalan di dunia ini bahagia, pandanglah segalanya secara syariat dan hakikat. Maka Abah selalu ajak, kalau pada apapun yang terjadi, maka jangan sampai kehilangan Allah, sahabat. Ya, dalam apapun yang terjadi pada kita, jangan sampai Allah tidak nampak, ya, semuanya. Maka marilah melihat Allah dengan melihat segala apa yang nampak dilihat oleh mata. Marilah rasakan Allah dengan segala apa yang dirasakan oleh hati. Dan marilah kita dengar suara Allah dari apa yang didengar oleh telinga. Maka sahabat, pada dasarnya adalah marilah kita senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Maka Abah, dunia ini hanya tentang Allah dan kekasihnya Muhammad. Segalanya hanya Allah pada wujud Muhammad dalam rupa Adam. Maka hanya 3 saja pemainnya. Maka tentu saja nanti dari pertanyaan teman ini adalah seorang dosen, ya, dia ahli fisika, sahabat, ya, Mas Sumardi, ya, beliau bertanya kepada Abah, sebenarnya di mana aras itu, Bah? Ya, itu. Dan bagaimana memahami aras itu tadi? Ya, karena memahami aras ini adalah kita tidak boleh gegabah, ya. Karena hari ini yang dipahami oleh banyak orang tentang aras adalah Allah itu adalah duduk di atas aras itu adalah seperti punya singgasana. Nah, inilah kegagalan hari ini manusia memahami aras karena dia hanya melihat satu ayat dalam Al-Quran adalah tentang bahwa Allah adalah bersemayam di atas aras. Ada surat Toha ayat surat Hud, ya, surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu alal arsyis tawa dari semuanya. Allah itu adalah Ar-Rahman adalah Maha Pengasih. Tapi Allah juga jangan lupa, sahabat, waktu penciptaan kita adalah wa khalaqal insan adalah min suratur rahman dari semua, ya. Jadi kalau kita bicara aras Allah, maka ada aras yang sebenarnya aras, ada aras yang di luar dari dirimu. Maka itulah beberapa ayat Al-Quran Abah akan tunjukkan pada sahabat semua bahwa pada dasarnya aras Allah itu luas maknanya dari semua. Makanya kalau aras Allah hanya berpegang kepada Ar-Rahmanu ala arsy istawa, bahwa Allah itu istawa, bersinggasana, maka Allah dianggap sebagai presiden, sebagai raja yang punya kedudukan,
yang kemudian punya status malaikat di dalamnya, ya. Petugas, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rizki, Israfil meniup dari sangsakala alam, Israel mencabut nyawa tadi, Rokib dan Atid mencatat baik dan buruk tadi. Kemudian Ridwan dan Malik penjaga neraka dan surga. Nah, sebenarnya kalau dipandang secara tauhid wahadai wahidu tauhidan, maka pandangan semacam itu batil sebetulnya. Apalagi dikaitkan dengan sifat Allah qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu sempurna. Dan Allah itu tidak ada sesuatu pun di sampingnya. Karena Allahu ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Allah itu ada sendiri. Tidak membutuhkan siapapun. Itulah dalam sifat 20 Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu qiyamuhu binafsihi adalah berdiri sendiri. Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Dan Allah itu adalah berseberangan dengan sifat kita makhluk, sahabat. Mari kita juga pandang nanti pemaknaan aras secara ilmu pengetahuan. Karena kita tidak akan terlepas. Nanti itu sesungguhnya adalah Al-Quran hanya memberikan patokan saja. Tetapi sesungguhnya kecerdasan kita, nah kita harus mampu adalah karena pada dasarnya alam dibagi dua, alam sogir dan alam kabir bahasanya. Manusia adalah kerajaan Tuhan, adalah terkecil. Setiap diri induk manusia satu kerajaan Tuhan. Di situ ada matahari, di situ ada bintang, di situ ada bulan. Maka dikatakan kaukabun duriyun. Kaukabun itu bintang. Di mana adanya? Di jantungmu itu. Di jantungmu ada bintang, di jantungmu ada planet, di jantungmu ada satelit, di jantungmu ada bulan, ada matahari. Makanya tadi adalah anta samsun, anta badrun. Tapi anta juga kaukabun. Bahkan anta duriyun, permata. Maka disinilah memahami, mari kita luaskan. Supaya kita memahami, pemahaman aras ini adalah secara komprehensif menurut ilmu pengetahuan. Nah itulah kenapa di dalam ilmu pengetahuan adalah kita sekarang sudah mengenal dengan teori Einstein misalnya. Adalah tentang EMC kuadrat. Kenapa ada energi, ada massa, ada cahaya yang dikuadratkan. 3 elemen saja. Demikian pula adalah satu kekuatan yang tinggi dalam matematika adalah segitiga. Segitiga adalah sebetulnya ada seperti adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka berlakulah hukum Pitagoras dari semua. Maka di situ pun menggambarkan dan kenapa bangunan itu dibentuk piramid. Dan piramid itu bentuknya segitiga, sahabat. Dan kenapa air itu H2O? Tuh, bayangkan. Dan kenapa aras Allah itu ternyata nanti di air. Dan air itu H2O, 2 hidrogen, 1 oksigen, 3. Dan kenapa yang disebut aras juga adalah O3. Karena O3, karena tadi selalu 3, sahabat. Dan kenapa pula sekarang negara-negara bahagia di dunia itu adalah sesungguhnya membawa prinsip yang dibawa oleh seorang yang bernama adalah putranya Prabu Siliwangi tadi semua ya. Ya, Surawisesa. Surawisesa. Kenapa Surawisesa? Di dalam tombaknya itu adalah Trisula. Adalah benderanya begini. Sesungguhnya adalah semuanya bicara tentang kenyataan aras Allah sebetulnya. Tentang angka 3 itu. Ya. Tapi mari kita melihat Al-Quran dulu sahabat. Karena semuanya harus mulai daripada Al-Quran. Kemudian ikuti nanti hadis baginda Nabi. Bahwa sesungguhnya adalah kenapa baginda Nabi adalah menyarankan mempelajari segala apapun termasuk aras Allah. Jangan keluar dari diri. Man tolaba maula bigoiri nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu selalu pegang patokan. Apapun yang keluar dari diri, maka kamu akan tersesat tadi semua. Ya. Dan demikian Mas siapa tadi Pak siapa yang dari
dosen fisika yang tentu Abah akan jawab sesuai dengan juga dikaitkan dengan keahlian fisika tadi semua ya. Jadi kalau Abah akan sesuaikan dengan kalau yang nanya orang pondok maka kita siapkan dengan kitabnya adalah. Tetapi kalau yang nanya fisika maka kita akan jawab juga dengan fisika tadi semua. Tetapi dikaitkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan kitab yang canggih ya. Al-Quran itu merupakan kitab yang modern tadi semua ya. Akan cocok pada setiap zaman, pada setiap ruang, ada setiap waktu tadi semua. Dan kebenaran Al-Quran tidak bisa diragukan lagi tadi semua ya. Hari ini banyak orang yang masuk Islam karena apa tadi? Karena dia membuktikan kebenaran Al-Quran tadi semua. Tapi Al-Quran yang sejati adalah dirimu. Nah ini juga harus dipahami. Al-Quran sejati adalah manusia tadi semua. Karena kata Abah juga ada Al-Quranul Majid adalah apa yang dihasilkan dari tangan manusia. Al-Quranul Karim adalah hasil Al-Quranul Majid. Adalah yang membuat Al-Quranul Majid adalah tangan. Al-Quranul Hakim adalah mata. Al-Quranul Azim adalah hidup tadi semua. Dan yang disebutkan sebenarnya Al-Quran adalah Al-Quranul Mubin adalah setelah kamu sempurna seluruh bagian dirimu adalah sudah memahami semuanya sahabat ya. Maka kata aras dari kata arosa. Arosa ini adalah kata atap. Maka ar-Rahmanu ala arsistawa. Nggak salah ayat ini diartikan bahwa Allah itu bersinggasana. Nah, tetapi singgasana ini harus dipahami tanda kutip. Jangan dibayangkan singgasana duduk di langit ketujuh dari semua ya. Maka berlakulah hukum jihad kepada Allah dari semua. Nah, maka kita harus melihat ayat yang lain dalam makna yang aras tadi semua. Karena tidak semua makna aras itu maknanya singgasana. Nah disinilah kata Abah juga memahami ayat-ayat Al-Quran itu walaupun hurufnya sama, katanya sama, tapi pada saat dengan kalimah yang berbeda dia bisa punya makna yang berbeda. Nah disinilah adalah kecerdasan tadi semua ya. Jadi nanti Abah bahas secara hakikat belakangan. Bahwa ternyata aras Allah itu ada pada air. Kenapa pada air? Karena air itu dikaitkan dengan tadi unsur 3 tadi semua. Ya H2O tadi semua. 2 hidrogen, 1 oksigen. Ya. Nah kalau dikaitkan dengan aras ya kalau tadi kan Ar-Rahmanu ala arsistawa surat Toha ayat 5 menjelaskan seolah-olah aras Allah itu di atas kan tadi semua ya. Tetapi di sini juga harus inilah kalimat yang harus ditakwil. Atas itu kan tidak semua karena Allah itu tidak punya jihad. Tidak bisa kepada Allah itu yang disebut atas itu adalah bukan atas bagaimana adalah sepatumu lebih rendah daripada bohlamu di atas gitu. Atas kepada Allah itu tidak sama. Karena Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Ingat itu. Jadi Allah itu yang meliputi ruang dan waktu. Tidak di timur, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan, tidak di luar, tidak di dalam. Tapi dialah yang meliputi segalanya. Jadi pahami seluruh makhluk ini ada pada Allah tadi. Dan seluruh ruh makhluk itu juga sama seperti Allah. Dia adalah meliputi semua makhluk dari semua ya. Maka disinilah nanti dalam pengamalannya kita bagaimana menahan nafas dalam setiap amalian menekuk lidah supaya saraf penon kita ini tersambung. Maka disinilah kita bagaimana tersambung dengan aras Allah itu pada saat engkau tekuk lidah, kau rapatkan gigi. Maka hari ini dibuktikan oleh dunia kedokteran tentang saraf penon. Pada saat ujung lidahmu menembus langit-langit mulutmu, terjadilah hubungan sebetulnya. Maka itulah juga hubungannya hanya 3. Vibrasi, resonansi adalah frekuensi. Selalu 3 saja nanti. Makanya H2O pada air itu. Ya. Nah
Aras yang kedua kalau berdasarkan surat Al-Quran, tadi surat An-Naml ayat 23, bisa ini wajat, ini adalah wajatu, adalah dikatakan ini wajatum ro'atan, adalah tamlikuhum, adalah wa'u apa namanya, adalah wa'u tiat min kulli syai'in, min kulli syai'in walaha arsun adim, tadi semua. Nah, pengertian aras di sini berbeda dengan aras tadi. Ar-Rahmanu ala arsistawa. Maka sesungguhnya ini tentang ada Ratu Sabah, Ratu Bilqis tadi semua. Ya, Roro Kidul. Roro Kidul diceritain di Al-Quran sebetulnya. Tadi adalah semua. Maka dikatakan ini wajat di sini. Ini wajatum ro'atan tamliku. Ada bahasa tamliku adalah utiat min kulli syai'in. Setiap sesuatu. Walaha arsun adim. Tadi semua. Ya. Dia dianugerahi adalah segala sesuatu yang dia miliki. Tadi semua. Ya. Min kulli syai'in. Segala dia miliki. Adalah singgasana yang besar. Kepada Balqis Meksen. Aras diartikan singgasana. Tapi pada Allah pada saat Ar-Rahmanu ala arsistawa nggak bisa tadi semua ya. Dan disinilah makanya memahami aras siapa Pak yang kaitan dengan nanti Abah kaitkan dengan fisika ya. Jadi, sebenarnya yang dimaksud oleh Allah itu setiap ayat itu berbeda-beda tadi semua. Mari kita lihat lagi kata aras ya. Ini kita lihat di dalam surat Yunus ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhina khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa alal arsy lagi di sini ya. Yudabbirul amra ma min safi'i illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadakkarun dari semua ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Tuhanmu tadi katakan adalah inna rabbakumullahu alladhina khalaqas sama menciptakan langit dan bumi tadi semua ya. Dalam 6 masa tadi semua. Abah nggak usah jelaskan 6 masa, kenapa Abah sudah jelaskan? Karena tubuh manusia itu terdiri dari tadi nafsul amarah, lawamah tadi semua. Mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah. Turunnya kita pun adalah dengan 6 masa sebetulnya. Ini Allah sedang bicara tanajulat sebetulnya ayat ini. Maka kalau ngerti 6 masa di sini Allah sedang menjelaskan adalah penciptaan diri kita manusia. Dari hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Telah ada pada masa manusia tadi dari alam ahadiyat, alam kosong, nggak masuklah ke alam apa namanya wahdah, alam sifat, alam nur Muhammad, alam titik tadi semua ya, atau alam titik 1, alam titik 2 tadi semua ya nanti. Kemudian barulah alam af'al, alam alif tadi semua ya, segala kejadian tadi semua ya. Ada pada rancangan Allah disebut qadim, tapi begitu nanti sudah wujud maka disebut semua yang qadim itu muhaddas baru. Jadi pahami ya semua. Jadi sebetulnya ayat ini sedang menceritakan Allah tajaliyat, tanajulat untuk ta'ayunan. Nah, makanya aras Allah yang sebenarnya nanti ada ya diri manusia itu nanti kalian pahami. Maka tadi Allah itu adalah khalik, maka dia untuk membuktikan dia khalik itu adalah harus ada makhluk, dan khalik wal makhluk wahid. Semua ingat itu. Maka disinilah kepada kita kenapa ada konsep tauhid wahada yuwahidu tauhidan adalah dengan menggunakan dzikir nafi isbat tadi semua. Jadi menggunakan kalimat la ilaha illallah, la kan di dadamu tadi semua. LE dulu. Manusia dimulai dari LE masuk kepada keluarga Ali Imran untuk masuk An-Nisa supaya jisamsu. Nah gitu. Masna wasulasa waruba, aku 4, aku 3, aku 2.
masuk ke dalam la ilaha illa anta roko ese ana anta ana, maka timbullah kami tadi semua saling menyaksikan tadi semua si anta dan si ana, untuk sampai nanti dalam surat An-Nisa masuk surat Al-Maidah ayat 3, al yauma akmaltu lakum. Nah disitulah kamu sudah kembali lagi kamil tadi semua. Ini kalau kita bicara secara hakikat. Nanti kita akan perluas pemahaman secara hakikat, karena yang Abah akan buka adalah aras Allah itu adalah nanti. Cuma supaya bisa dipahami bagaimana Al-Quran berbicara tentang arosa, atap tadi semua ya. Tadi ya, maka di dalam ayat ini Allah berfirman, inna rabbakumullahu alladina khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ini tentang penciptaan kita, nutfah, nuqthah, alaqah, mudghah, tadi semua ya. Itulah tentang penciptaan tubuh manusia. Maka itulah akhirnya nanti ditotali manusia itu 7 lapis bumi, 7 lapis langit tadi semua, sahabat ya. Yang nanti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu ada pada 3 unsur saja. Allah, Muhammad, Adam. Tuh 3. Nah sama dengan nanti kita lihat di alam dunia. Ada H2O. H2 dan O. 2 hidrogen, 1 oksigen. Sama. Itulah kenapa Allah berkata arasku di atas air. Maka